Di angker itu dia bisa lebih tinggi ya, ketinggiannya itu bisa kalau dia lebih dari 11 meter, kita bisa pakai 2 angker. Jadi ada tambahan di sini ya. Nah, kalau di cantilever itu tidak ada. Kemudian juga dia terbatas ya, hanya sampai 5 meter. Ya, itu kalau secara tingginya kita lihat. Nah, kemudian ada jenis yang ketiga itu dia turapnya dengan landasan. Nah, ini biasanya kalau bangunannya itu kita desainnya itu di dermaga ya. Jadi ini untuk platformnya. Nah, ini nanti yang kita desain. Nah, nanti ini waktu di fondasi ya, waktu kalian belajar fondasi, ini tugas besar ini. Makanya untuk diturap diajarkan sekarang. Jadi nanti kira-kira berapa kedalaman panjang turap nanti yang dipasangnya di sini, ya nanti kaitkan juga dengan daya dukung fondasinya, jumlah tiangnya nanti ya, pola tiangnya gimana. Nah, ini tugas besar. Kemudian jenis yang keempat itu bendungan elak seluler, ya. Jadi dia ada kalau di tampak samping, jadi kayak ada tanggul penahan di sini. Nah, baru nanti di sini ada tiangnya, ya, dinding penahan di sini. Ya, ada yang dia dikombinasikan ya, ada yang sel-sel ini berisi pasir. Kalaupun contohnya siapa di sini yang dari Palembang? Mafaza dari Palembang nggak, Mafaza? Iya Bu, dari Palembang. Nah, contoh bangunannya tuh lihat yang di ini apa underpass ya, Simpang Patal ya, yang arah PTC itu. Nah, ini contoh bangunannya. Ini waktu pembangunan tuh banyak mahasiswa ya, kita yang KP di sini. Nah, kebetulan Ibu ada membimbing 2 mahasiswa KP yang di sini. Jadi konsep dia tuh contohnya itu ya ini ya, pembangunan ini. Nah, itu secara jenis. Nah, Ibu nanti untuk 2 kali pertemuan tuh yang ini ya, yang diangker. Kita akan selesaikan bagaimana menghitung kedalaman sama nanti gaya T yang di sini ya, pengikat yang di sini. Nah, ini berapa besar gayanya bekerja. Nah, sebenarnya nanti akan sama, baik cantilever atau di angker, jadi tergantung nanti dia itu ada di kedalaman turapnya itu ada di tanah apa. Apakah dia granuler atau kohesif? Sebenarnya ini sama saja ya. Ini termasuk granuler ya, karena dia diuruk tanah granuler. Jadi sebenarnya ada 2. Apakah dia di atas ini atau di atas kohesif. Begitu juga nanti yang diangker. Ya, ini Bu lihatin yang materinya Bu Awi. Jadi nanti yang membedakannya itu adalah yang di bawah ini saja. Nah, jadi nanti kalau waktu ujian ini yang kalian gambarkan. Kalau yang di atas di sini, ini yang tugas kalian ya. Kalian sudah belajar waktu teori bikin kolom, yang gambar diagram tekanan tanah. Nah, jadi yang tambahannya, jadi kalau kalian menguasai yang di sini, nah ini tidak masalah. Jadi nanti mau berapa lapisan, tinggal gambar saja diagramnya. Atau misalnya ditambah beban, ya tinggal tambah diagramnya. Yang membedakan itu hanya yang di bawah yang di sini. Apakah dia tanahnya granuler atau tanah kohesif. Karena yang tambahannya kita cari itu D, ya, yang di turapnya. Kalau jadi ini kalau yang granuler, kalau yang kohesif, nah seperti ini. Ya, jadi bedanya itu cuma di sini. Nah, begitu juga nanti yang diangker. Nah, jadi ini yang kalau tanah kohesif diuruk tanah granuler. Jadi pengerjaannya tetap yang kohesif. Ya, jadi cuma 2 tipe. Nah, untuk nanti kalau kita ujian, Ibu tidak akan tampilkan gambar seperti ini. Ya. Karena nanti yang gambar diagram yang ini sama yang ini, kalian yang gambarnya. Jadi kalian yang memperhatikan soalnya ini masuk di granuler kah, masuk di kohesif kah. Jadi nanti Ibu sudah kasih tahu di awal, tampilan soal Ibu itu akan seperti ini.
Ya, cuma bedanya ini kalau contoh yang cantilever, yang Ibu Awi ya. Ibu Awi sudah ujian belum? Rio Agustinus dan Bu Awi sudah ujian? Belum ujian. Oh, Pak Indra? Belum juga. Oh, belum juga. Oh, ya sudah. Nah, jadi nanti tampilannya di sini. Paling nanti kalau yang di Ibu ada tambahan apa? Ada di sini. Ya, ada pengikatnya lagi, ada blok angkarnya. Nah, tugas kalian nanti yang menggambarkan gaya yang di atas galian sama yang di bawah galian. Ya, jadi kalau soalnya seperti ini, gambarnya jadi seperti ini. Ya. Nah, begitu juga nanti yang diangker. Kita lihat di teori yang diangker. Ya. Jadi ini materi Ibu. Sama seperti yang cantilever, dia dua jenis juga. Apakah dia ada di kita desanya di granuler atau nanti di kohesif. Cuma di sini dia ada dua metode ya untuk diangker. Ada namanya ujung bebas, free end method, atau nanti dia namanya metode ujung jepit, ya fixed end method. Kita lihat metode ujung bebas. Nah, ujung bebas ini beberapa catatannya, ya. Jadi nanti turap itu dia merupakan bahan yang kaku ya. Kemudian, nah tekanan tanah tetap nanti kita selesaikan pakai metode Rankine atau Coulomb. Lihat nanti tanah itu diletakkan, turap itu diletakkan di mana, gitu. Ya. Kemudian dianggap nanti turapnya itu berotasi, ya, tapi dengan bebas. Nah, bedanya di sini nanti satunya lagi nanti dengan yang jepit, ya. Jadi pada ujung bawahnya, jadi dia tidak diizinkan bergerak secara lateral, ya, pada saat yang diangkernya. Nah, sama yang dengan di cantilever. Apakah ini kita letakkan di granuler atau dia di kohesif? Kalau di granuler, gambar bawahnya itu pasti akan seperti ini, akan sama. Tinggal yang di atasnya yang beda ya, yang di atasnya akan beda. Ya, jadi nanti ada tambahan karena di sini ada pengikatnya, ada angkernya, ya. Kemudian nanti dari seluruh yang di sini, yang di atas ini outputnya nanti adalah tekanan aktif yang di atas. Nah, yang di bawah nanti tekanan pasif. Ya. Nah, kemudian dari T ke sini kita cari dulu. Ya, ada panjang L nanti. Kemudian kalau untuk yang di bawahnya karena kita mau mencarinya D itu adalah kalau dari gambar itu dia nanti Y plus D1. Nah, berarti nanti cari Y dulu, dapat nanti baru cari D1. Ya, jadi yang Ibu bolehkan nanti waktu ujian adalah kalian buat resume, nah, rumusnya boleh. Ya, jadi yang ini tidak boleh kalian ada di resume, karena ini yang kalian akan gambarkan. Nah, yang jadi nanti soal Ibu ujiannya itu akan seperti ini. Jadi kosong. Nah, ini kalian gambarkan. Soal ini bisa Ibu modif ya. Misalnya Ibu tambahin beban merata, misalnya ya, ada key-nya misalnya ya. Atau nanti di sini Ibu tambah lagi lapisan. Atau di sini tidak ada lapisan, ini cuma satu saja. Jadi yang bisa berubah itu di atas di sini. Itu yang kalau Ibu modif soalnya. Nah, yang tidak berubah nanti di sini. Tinggal desain cantilevernya, metode ujung bebasnya ini apakah di granuler atau nanti di kohesif. Karena kalau granuler bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, yang kalian boleh catat rumus itu yang ini. Ini rumus untuk Y. Nah, ini boleh dicatat di rumus di resume. Sama ini rumus Q-nya boleh. Tapi tidak boleh ada keterangan yang ini. Ya, jadi rumus boleh dicatat. Yang granuler. Nah, ini rumusnya ya, sampai mendapatkan kita hitung tadi dapat gaya aktif. Nah, di sini untuk mendapatkan gaya pasifnya, dari gaya pasif itu akan dapat nilai L. Ya, nah baru nanti ini untuk tambahan mencari nilai gaya angkernya. Dari sini nanti dapat D1 nih. Ya. Jadi yang ini boleh dicatat di rumus, ini dicatat di resume nanti.
Ya. Nah, ini kalau dia rumusan kalau tanahnya granuler. Nah, kalau untuk yang kohesif, gambar yang di atas di sini akan sama, tidak ada masalah. Ya, nah yang membedakannya tuh gambar yang di sini. Jadi kalau dia kohesif, gambarnya seperti ini. Ya, jadi kalau soalnya nanti seperti ini. Nah, biasanya kalau kohesif itu jenis tanahnya lempung, jadi dia ada nilai C. Ya, nilai C-nya berapa? Oh, ini berarti kohesif. Ya. Nah, ini rumusannya. Nah, ini boleh kalian catat nanti untuk di resume. Ini ya, ini. Jadi nanti kalian untuk di soal itu didefinisikan dulu. Ini masuk turapnya di kohesif atau nanti turapnya di granuler. Ya. Oke. Kemudian itu untuk yang metode ujung bebas. Nah, begitu juga yang metode ujung tetap, ya, atau fixed end method. Dia ada beberapa catatannya. Ini ya, lebih kurang sama sebenarnya. Tetap nanti lihat, kita cari tekanan tanahnya tadi ya, output gaya aktif pasifnya itu pakai Rankine atau kolom nanti. Kemudian turapnya bebas berotasi namun tidak diizinkan bergerak pada angkernya. Nah, untuk metode ujung tetap ini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti kalian ikutin ini. Jadi di sini dia ada poin titik B. Ya. Nah, jadi ini kita pakai teori elastis nanti. Ya, jadi jadi kalau untuk yang metode ujung tetap umumnya itu biasanya terletaknya di satu kondisi ya, umumnya dia di tanah granuler. Makanya gambarnya dia seperti ini yang di bawahnya. Nah, di sini ada kita tentukan dia titik balik B. Jadi nanti di antara yang diagram tekanan ini kita tentukan dia ada titik B. Sebenarnya sama ya dengan yang metode ujung bebas tadi. Cuma di sini dia ada titik B. Nanti yang D ini merupakan hasil nanti dari yang di sini ya. Ada nilai X ditambah nanti di sini ada nilai BE. Nah, ya sama juga nanti kita cari L di sini ya, gaya aktifnya, gaya pasifnya. Gitu. Ya. Kita ikutin langkahnya. Nah, ini kalau dia metode ujung tetap, jadi tentukan dulu nanti tekanannya, ya baik PA-nya, PP-nya ya, tekanan pasif, tekanan aktif. Kemudian kita cari Y kecil. Nah, kita cari Y kecil ini dulu. Rumus Y kecil, ya. Yang ini boleh dicatat di resume. Nah, baru nanti untuk letak titik B itu kita pakai grafik. Ya, kalau ujian nanti ini grafiknya dilampirkan. Ya, jadi kalian tandai nanti. Nah, hubungannya untuk nilai X itu dari nilai sudut geser atau internal friction. Ya, ada yang simbolnya seperti ini. Coba Fitria Putri, di pengujian apa ya kita bisa dapetin sudut gesek ini? Kalian sudah belajar lab? Di pengujian apa? Biar kita dapetin parameter sudut geser. Fitria? Direction bukan. Oke, direksi. Apalagi? Itu masuk di pengujian kuat geser ya. Nah, kuat geser ada 3. Direksi. Oke, reaksial. Satu lagi? Satu lagi apa? Apa ya? Oh, KTP Bu, lupa Bu. Dia ada 3 kan Bu? Iya, apa KTP? Ibu sudah kasih clue-nya. Kuat. Kuat. Terus?
P-nya? Tekan bebas, Bu. Nah, kuat tekan bebas. Nah, jadi ada 3 ini ya. Nah, jadi kalau kaitannya ke sudut gesek itu nilai selain sudut geser kita proyeksi. Ya, atau bisa juga dari sudut geser ini kalau misalnya kita ada hasil pengujian NSPT. Nah, nanti di sini ada hubungan nilai NSPT itu dengan sudut geser. Boleh dari sini. Ya, misalnya nilai NSPT-nya dapat 5, sudut gesernya berapa? Nah. Oke. Nah, misalnya kita dapat sudut geser di sini 30. Nih, Ibu tandai nih. Berarti nanti tinggal tarik garis ke sini, ya. Nah, inilah nanti nilai X-nya. X-nya berarti sekitar 0,075 ya, misalnya. Ya, H. Jadi nanti nilai X ini kalian masukkan ke perhitungan, ya. Karena dari nilai X itu nanti akan diperoleh ya untuk mendapatkan nilai BE. Ya. Baru nanti setelah BE, jadi dari gambar yang ini, nanti kita dapatkan nilai X ya. Nah, nanti baru kita akan dapatkan nilai BE. Kemudian dari situ baru akan dapat nilai D. Karena D itu BE plus X. Nah, kemudian biasanya nanti ada faktor aman ya. Jadi dikalikan setelah kita dapat D-nya itu bisa faktor amannya itu di rank yang ini. 1,2 sampai 1,4 boleh kalian pilih nanti. Nah, itu metode untuk yang ujung jepit. Ya, jadi dia di 1 atau ujung tetap. Biasanya ini di sana granuler. Jalan terus sampai lah, Nah, Ibu Din lagi bang. Oke, sampai sini kira-kira untuk di teori. Ada pertanyaan enggak sebelum Ibu lanjut? Ibu nggak bisa terlalu kuat ya suaranya ya, Ibu lagi masih batuk. Jalan terus capek lah, keliling dunia kan. Iya, udah ngajak ke Dunia. Pertanyaan sampai sini secara teori bisa bedain antara metode ujung bebas sama metode ujung tetap. Ananda, ada mau ditanyain Ananda? Ini Ananda Gusti Wirandika? Enggak ada. Ada. Yang lain? Ada yang mau ditanyain? Alifzan? Ada namanya Alifzan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Ini agak susah. Nah, ini contoh soalnya. Jadi hari ini Ibu akan kasih contoh soalnya satu dulu. Baru nanti di next week, minggu depan kita latihan soalnya dengan beberapa kondisi tipe soal nanti. Ya. Nah, ini misalnya soalnya seperti ini. Ya. Jadi dia ada beban merata, nilai Q-nya itu 10, ya. Ini gaya angkernya. Jadi seperti ini. Ya. Kalau dari soal Ibu nanti akan seperti ini ya, kosong. Ya, jadi nanti kalian menggambarkan gayanya. Ya. Nah, jadi yang membedakannya nanti itu ini. Ya, ada diagram yang di sini. Ya, jadi nanti kita cari Y, kita cari D1 gitu ya, gaya pasifnya. Nah, kalau untuk yang di atas di sini, ini outputnya gaya aktif. Ya, tekanan aktifnya. Nah, tekanan aktif itu kalau Ibu buat biar memudahkan perhitungan, kalau kalian waktu di Rankin atau kolom ya, nah jadi dibuat total jadi ya. Nah, jadi di sini misal ini untuk yang nomor 1, ini Ibu kasih plot ya. Ini nomor 1. Ini akibat beban meratanya ya. Nah, ini yang untuk gaya yang memang di lapisan yang ke-1 ya. Nah, kemudian ini nanti diteruskan ke sini terus ya. Akibat yang beban tadi, ini nomor 3-nya. Nah, ini yang akibat dari tanahnya. Ya, ini nomor 4.
Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Karena di sini biasanya kan ada tambahan tekanan air. Nah, karena ini tekanan air posisinya sama, nah jadi dia saling meniadakan. Ya, kalau dia cuma ada 1 di sini, berarti tambah lagi nanti tekanan airnya bisa di sini. Ya. Nah, untuk yang ini, karena yang ini yang gaya pasifnya, berarti yang ke sini nanti masuk. Ya, nah ini nomor 5. Jadi A itu nanti adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ya. Nah, kita lihat satu-satu nanti. Jadi apa yang perlu kita cari? Mau cari PA total dulu, mau cari Y, apa sih Y dulu nanti. Ya. Nah, biasa pasti langkah pertama tuh ini, ya. Ini datanya kalau dari soal. Jadi di sini metodenya yang ujung bebas dengan tanahnya yang granuler ya. Nah, jadi nanti lihat rumusannya yang ini. Ya, hitung gaya pada angker sama D. D sama T. Nah, yang ditanya. Nah, jadi di awal kita cari dulu ya untuk kita mau dapetin tekanan pasif atau tekanan aktif itu perlu nilai koefisiennya. Ya, koefisien aktif sama koefisien pasif. Nah, angka 1 sama angka 2 itu untuk yang ini yang di atas galian itu 1 ya, di bawah galian ini itu yang 2. Ya. Jadi nanti di sini kita pakai rumusnya yang Rankine, mencari koefisien aktifnya. 1 minusin sudut geser dibagi 1 plusin. Pakai rumus yang ini sama hasilnya. Ya, kalau kolom lain lagi nanti. Nah, yang seperti ini kalian boleh buat resume. Ya, ini boleh masuk resume. Rumus. Nanti kalian masukkan ke sini. Kalau untuk yang di atas galian, sudut gesernya 30, di bawah galian sudut gesernya 33. Ya, lihat nih, kalau granuler itu cirinya itu adalah C-nya sama dengan 0. Kalau di sini angkanya C-nya ada, berarti dia ada di lapisan kohesif. Ya. Mungkin nanti dapat KA1 ini, KP13, KA2 0,29, KP2 ini. Nah, seperti biasa nanti ya, waktu kita ujian, Ibu minta minimal 2 angka di belakang koma. Kalian ambil desimalnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Bulan ada yang mau ditanyain? Izin bertanya. Oke, Rio ya? Iya, saya mau bertanya yang tentang diagram tekanan tanah sebelumnya. Boleh ke slide-nya dulu. Yang ini? Nah, iya. Nah, yang itu untuk misalnya beban meratanya itu saya mau bikin diagramnya itu jadi kayak gini, Bu. Saya izin anotir di Zoom. Nah, sampai bawah gitu, Bu. Terus ini baru nanti yang akibat beban tanah di atasnya. Kalau gitu boleh juga nggak, Bu? Kalau untuk diagram tekanan tanahnya gitu. Dipindah. Yuk, beban meratanya sampai bawah, terus baru itu yang akibat tekanan tanahnya beda lagi gitu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Yang penting nanti lihat ya hasil dari gaya totalnya itu sama nggak hasilnya. Nanti prosesnya nanti coba Rio kerjakan. Dapatnya ya, yang di sini pasti sama ya, pasti seperti ini. Ada tambahan 1 gaya ini. Ada I-nya hilang nih. Kira-kira diagramnya jadi gimana? Berarti kalau Ibu gambarkan di sini, nah, ini tidak ada. Berarti ini cuma gambar ini ya. Nah, ini akibat tekanan yang di sini 1 kan. Ini nerus nanti ya. Yang keduanya nerus dari beban yang ke sini. Dan yang ketiga. Nah, berarti cuma ada 3. 1, 2, 3. Tambahkan dengan yang di sini. Berarti nanti di sini ada 4. Nah, ini kalau dia tidak ada. Ya, jadi satu soal ini Ibu bisa modif 2 tipe sudah. Ya, nah ujian nanti seperti itu kira-kira. Ya, Ibu ubah soalnya seperti itu. Ya, kalau yang di bawahnya ini pasti sama. Ya, di bawah sini tinggal kalian pakai kohesif atau yang granuler.
ya. Ada lagi sampai nilai KA sama KP-nya. Biasanya sampai sini benar semua. Ya. Oke, biar nanti memudahkan karena di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita tabelkan. Nah kan kita mau mencari L ya. Nah L itu kan kaitannya ke titik O yang di sini. Ya, jadi ada tekanannya nanti dikalikan panjang. Ya. Jadi kita tabelkan nanti pengerjaannya. Nah, jadi tabel seperti ini nanti. Ya. Nah sebelum ke situ kita cari Q dulu. Tadi adalah rumusnya itu total ya. Di sini ada sigma. Jadi nanti tergantung dia berapa lapisan. Ya, ketingginya dikalikan rumus dari setiap layer itu adalah berat tanahnya dikalikan tinggi. Ya. Nah di sini karena dia ada 2 ya, lapisan 1 2 meter 1 6 meter. Nah, yang ini gamma. Ini H. Gamma yang di sini kalau kita soal 13. Ya. Kalau di bawah galian itu gamanya 10, gamma aksennya 10. Kira-kira kenapa ininya 10? Nah. Ada yang tahu nggak? Sebenarnya kan datanya itu dari sini ya, gamma satnya ya. Gamma sat ke 20. Nah, kenapa kita pakai jadi gamma aksennya di situ 10? Izin menjawab, Bu. Ya, Fitri ya. Karena gamma aksen itu hasil pengurangan dari gamma sat dikurang gamma W, Bu. Nah, yang dari sini ya. Nah, di sini ya gamma sat aksennya ya. Di sini kan ada gamma sat tadi 20. Jadi nanti di sini gamma sat dikurang gamma W. Nah, gamma W di sini dipakai berapa, Fitri ya? 10, Bu. Ah, kita biar mudah pakai 10. Makanya dapatnya ini nanti 10. Bu, kalau saya mau pakai 9,8 boleh, nggak masalah. Ya, boleh 9,8. Oke, dapat Q-nya ya. Nah, Q-nya nanti 96. Nah, dari ini kita mau cari Y kecil. Nah, dapat Y kecil. Y-nya nanti dapatnya 0,89. Jadi kita masukkan rumusnya. Ya, Y kecil itu rumusan yang lihat di granuler tadi ya. Nah, ini kan boleh dicatat resumenya. Jadi, ini yang kita cari tadi. Nah, masukkan KA2-nya 0,29, gamma 2-nya tadi 10, ya, yang posisi yang di lapisan kedua. Nah, ini dikurang, nah, dapat nanti Y-nya itu 0,89. Oke, sampai Y ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Oke, nah untuk memudahkan, kita nanti tabelkan. Nah, ini yang diagram yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, biar mudah nanti tekanan total di sini, ini kita kalikan dulu ya. Dapat I kali KA-nya. Ya, ini hasil dari I kali K nanti. Nah, nanti semuanya ini tinggal dikalikan dengan tinggi. Ini tingginya, Y. Ya, jadi nanti kita kalikan. Jadi kalau untuk yang di posisi awal, ya misalnya di 0 meter itu berarti dari sini, hitung 0 meternya. Nah kan kita mau cari kaitannya ke titik angker yang ini ya. Sama ke titik O yang di sini. Ya. Makanya nanti jaraknya itu dari 0, ya, dari sini, ya, ini ke sini ini 2 meter. Ya, ini ke sini nanti ini 6, ya. Nah, tinggal ke sini tambahin nanti 0,89. Nah, makanya untuk di awal itu yang di 0 meternya. Nah, ini ya. Ini nilai alfanya, alfa ini nilai gamanya, ini nilai A1-nya. Bukan Q. Oh ya, Q ya, dari pengaruh Q. Sorry, bukan rumus yang ini. Nah, Q ya, Q kali K1. Kita nilainya 10. Ini ya, 10 ya nilainya ya. Nah, kemudian untuk sampai di 2 meter, ya, yang ini saja, ditambah nanti untuk yang di KA1-nya. Makanya 2 meter kalikan
13 ya, kalikan dengan koefisien aktifnya nanti ya, dapat 11,88. Kemudian kalau sampai 8 meter sampai yang ini, nah, sampai sini ya, sampai 8 meter ini dikali KA-nya itu diperoleh 31,68. Nah, jadi nanti dari nilai yang ini ya, kita tinggal kalikan saja dengan tingginya. Ya, kita lihat di nomor 1 dari tabel ini. Nah, ya. Nah, untuk tekanan 1 itu tingginya 2. Kalau nah ini ya zona yang 1. Nah, sorry. Nah, ini yang 1. Tinggal kalikan tinggi. Kalikan 2. Ya, dapat ini. Begitu juga yang di nomor 2 karena dia bentuknya segitiga, yang nomor 2 yang ini ya, nah, makanya ada setengah ya, setengah kalikan hasil Q tadi nah, ya, setengah kalian Q tadi tingginya 2 ya, nah, ini 11,88 ya, kalikan tingginya 2, nah, kalikan setengah, makanya dapat yang ini nomor 2 11,88. Nah, yang nomor 3 juga sama. Ya, kalikan tingginya 6. Kemudian nomor 4 juga sama. Yang ini ya, nomor 4 ini tingginya 6. Cuma untuk Q-nya, nah, kita hitung ini kan sampai 8 meter. Sedangkan kita perlu cuma 6 meter. Makanya ini dikurang. 31 dikurang ini. Ya, makanya ininya dikurang. Ya, dapatnya 59,40. Nah, yang ini untuk yang nomor 5 setengah, ini Y-nya ya, ini Q-nya yang di 27,84. Nah, dapat totalnya. Jadi tekanan total di sini diperolehnya 161,55. Karena untuk L ini nanti momen ya, total momen yang ini dibagi nanti dengan nilai tekanan totalnya. Nah, kalau untuk momen ya sama waktu kalau kalian belajar di stabilitas turap ya, waktu cari momen guling, momen geser ya. Nah, jadi jarak ke titik A-nya. Ya, jadi nanti tinggal dikali 6 kali 6, ini dikalikan dengan ini. Ya 11,88 dikalikan 0,33. Nah, baru nanti ininya ditotal. Nah, kita lihat kenapa ini 0. 0 ini di awal yang di sini ya, di titik A. Ya, nah, ini titik A-nya mau sampai yang titik yang di sini. Ya. Nah, ini 0 di awal, kemudian kita lihat yang di nomor 2-nya. Di nomor 2 itu kenapa 0,33? Ada yang tahu nggak kenapa jaraknya 0,33? Serlia, coba Serlia, kenapa 0,33 Serlia? Kira-kira Serlia? Mana Serlia? Wensan, coba Wensan. Kenapa 0,33 Wensan? Nah, sepertiga dari segitiga ini ya. Nah, dari satunya. Oke, kalau yang di bawahnya? 4 dari mana 4, Wensan? Tengah-tengah ini ya. Tambah dengan yang satu ini ya. Itu ya. Jadi kalau bisa yang stabilitas bisa cari jarak ini ya. Jadi nanti kalian kalikan semua ini dengan yang di sini. Yang di total, nah dapatlah nilai L. Jadi kita sudah ngantongin apa? Dapat Y, dapat L. Nanti lihat rumus yang granuler dari L sama Y. Ini kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ya. Kita mau cari apa? Mau cari D.
Ya. Nah, nanti dapat setelah kita substitusi ke sini, dapat persamaannya dalam pangkat 3. Nah, makanya nanti di resume itu kalian buat juga catatan matematikanya ya. Kalau nanti misalnya ini dapatnya dalam kuadrat, nah, berarti selesaikan pakai persamaan kuadrat. Karena ini dalam pangkat 3, selesaikan. Jadi nanti Ibu akan ada 3 angka ya. Misalnya ada DA, D1, ada D2, ada D3. Nah, mana nanti yang memenuhi? Ya, jadi Ibu nggak mau nanti ujiannya tiba-tiba langsung muncul ini. Mungkin nanti yang di Wulan, Bu, kalkulator saya kalau diketik ini langsung keluar, Bu, D1. Boleh nggak apa-apa, kumpulkan kalkulatornya sama Ibu nanti. Ya, tapi di sini Ibu minta jalannya. Ya, jadi tentukan nanti D1 berapa, D2 berapa, nah mana dari 3 ini yang memenuhi nanti. Ya, jadi nanti jangan lupa lihat lagi catatan matematikanya gimana mencari persamaan pangkat 3. Yang memenuhi nanti D1 di sini adalah 2,15. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai D ya. D itu adalah kalau dari gambar yang ini ya. D ini adalah D ditambah D1. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, 0,89 tambah ini. Nah, dapatlah 3,04. Biar aman, boleh kita kali faktor amannya 1,2 sampai 1,4. Nah, ini diambil 1,2. Nah, jadi panjang turapnya itu 3,65. Jadi kalau kita tambahkan dia semuanya, ini dapatnya 3, berapa tadi? 65. Nah, nanti ditambahkan dengan 6, ditambahkan dengan 2. Nah, itulah total keseluruhannya. Makanya jadi 8 ya, nah, 3,65. Ini bukan plus ini sama dengan. Jadi panjang total turapnya itu 11,65. Nah, dasar inilah nanti kita mau untuk mesan ke turapnya. Ya, makanya untuk faktor kali ini jangan terlalu besar. Nanti kita cek juga ya, kira-kira aman atau tidak nanti di sini. Ya, nanti kan ada daya dukung ke tiangnya itu ya. Nah, dengan kita ngambil paling kecil ini, aman tidak? Kalau masih aman ya sudah. Ya, karena larinya nanti pada saat desain di turapnya itu ya. Oke, nah kemudian apalagi kita sudah dapat D. Satu lagi yang dimintanya adalah gaya angkanya ya. Oke. Nah, kita masukin rumus yang di resumenya nanti yang granuler ujung bebas yang untuk mencari T. Gaya aktif sudah ada tadi ya, D1 ada, ini masukin semua datanya, nah diperoleh ini. 89,90. Jangan lupa kalau ujian kadang Ibu suka baca itu kalian tuh tidak ada satuan nak. Ya. Kemudian suka apalagi ya, sebenarnya kalau ini Ibu lebih senang langkah ya. Jadi sebenarnya sebelum ke sini kalau kalian ada buat langkah lagi yang ini dikurangkan dulu baru dikalikan baru ini gitu. Ini kan seharusnya ada lagi 161 ini dikurang berapa ya. Nah, baru dapat ini. Jadi kadang ada beberapa yang nanya, Bu, kenapa ujian saya kecil? Bu, kenapa ini? Yang Ibu lihat itu nilai angkanya. Ya, langkah pengerjaan. Contohnya seperti ini. Kalau tiba-tiba nulisnya cuma ini saja, nah, tapi ada nanti mahasiswa yang menguraikan, ya otomatis besaran yang ini nah, nilainya. Ya, gitu poin Ibu ujian nanti ya. Nah, jadi kalau untuk ujian, karena materi Ibu 2, nanti satu soal yang diangker ini, entah nanti dapatnya kalian yang ujian bebas atau ujian tetap, apa granuler, apa kohesif, nanti itu satu soal. Nah, satu soal lagi itu tentang lereng. Ya, jadi nanti ujian nanti untuk itu ada 2 soal. Begitu juga untuk tugas. Ya, tugas nanti next week. Kalau ini sudah selesai materinya, berarti nanti ada satu tugas untuk turap. Ya, nanti ada satu tugas juga untuk yang lereng. Oke, mungkin itu saja dulu ya untuk yang hari ini. Nanti ada rapat jam 9. Apa? Yang mana mau ditanya?
Nih. Ya, yang dari angka. Oh, maksud kamu mana yang 1/3, mana yang 2/3-nya ya? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Antar ada di satu-satu gitu ya. Ada yang di sini ya, di sini ya, maksud kamu ya. Kalau dari yang ini dia dapat 0,3, dari mana jadi tadi? Sepertiga dari yang bawah ini ya, bawah yang di sini ya. Oke. Iya sih seharusnya ya. 0,33 itu kalau sebenarnya dia 2/3-nya enggak? 2/3 dari 1. Enggak nyampe juga ya. Nanti coba Ibu cross check ke ini kan dari buku ya. Nanti posisinya dilihat lagi apakah benar dia di titik A atau di sini. Tapi rasanya pasti memang di angker. Ini yang sebagai titik A-nya ya. Sini. Nanti kita Ibu di ini ya, di bukunya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, untuk minggu depan, ini nanti materi Ibu upload di learning, sama Ibu akan upload contoh soalnya. Ya, jadi minggu depan Ibu mau latihan soal lagi yang tipe lain, tapi dia metodenya di angka. Ya, baik. Nanti Ibu yang kanti level juga Ibu kasih soalnya di sini. Masuk untuk tambahan latihan soal kalian dengan Ibu Awi ya. Nah, jadi nanti kita lihat kalau misalnya dia yang paling yang membedakannya nanti adalah apakah dia granuler nanti atau kohesif gitu ya. Apakah ada beban gitu atau dia bisa saja ini misalnya tidak ada lapisan. Bisa saja soalnya itu misalnya cuma satu saja atau yang kayak di sini nih. Di teori yang di sini Bu ada. Nah, bisa saja misalnya soal Ibu seperti ini misalnya ya. Nah, cuma satu seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal yang membedakannya itu ya kohesif apa granuler gambar ininya. Ya, kalau dia cuma ada satu seperti ini, ya berarti gaya aktifnya cuma ini saja. Misalnya, Ibu tambahin lagi di sini ada beban, ada nilai Q-nya. Berarti nanti gambarnya jadi seperti ini. Ini yang Q, ini yang ini. Berarti ada satu, ada dua. Nah, paling modifnya seperti itu. Nah, itu minggu depan ya kita latihan soalnya. Ya. Nah, ini contoh kalau yang soal yang Ibu Awi ya. Kalau misalnya ini Ibu ilustrasikan, Ibu hilangkan ini ya, turapnya ya. Nah, jadi bisa saja dia lapisan dia seperti ini ya. Nah, berarti ini kan tidak ada beban. Tidak ada beban kan gambarnya jadi seperti ini. Ya. Nah, tapi tadi ada temannya tadi, kalau saya mau ini sifatnya jadi langsung ke sini ya. Ya, misalnya ngitungnya langsung ke sini ya. Nah, coba nanti sama nggak hasilnya dengan yang gaya aktif atau pasif. Sebenarnya kalau Ibu lebih suka ngitungnya satu-satu. Ya, jadi memang sebenarnya Ibu sarankan dia per layer. Bagusnya satu-satu. P1, P2, P3. Takutnya kalau langsung seperti itu sama saja ya. Tetap harus ada satu, ada lapisan kedua. Ya, takutnya nanti ada salah masukin data. Ya, tapi terserah, enggak masalah. Pengerjaan itu outputnya yang penting kita dapat gaya aktifnya. Ya, tekanan aktifnya berapa. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, Nak? Izin bertanya, Oke. Untuk naruh angker itu selalu 1 meter di bawah permukaan atau ada tetapannya gitu, Bu? Ini ya, ada juga
Gantung nanti sebenarnya hanya ketinggian. Mana nih? Sebenarnya tidak juga, ya, gaya angker yang di sini. Ada juga catatan di awal tadi, kalau dia lebih hanya itu, lebih dari 11, berarti angkernya ada 2. Misalnya hanya Ibu ambil 11 meter. Berarti kan ada 7 meter, ada 7 meter. Tinggal kalian yang mendesainkan letak angker ini di mana. Karena nanti kan di sini kan ada hitungan faktor aman juga, ya. Kalau misalnya satunya dekat dengan permukaan, satunya mau dekat dengan dasar galian, kalau faktor amannya tetap aman, memenuhi, tidak masalah. Ya. Tapi kalau terlalu jauh juga, rasanya jangan sampai misalnya di berapa meter ya. Umumnya memang biasanya antara 1 sampai di 2 meter untuk yang di sini ya. Tinggal nanti kalau misalnya ada angker kedua di sini, nah, itu paling tidak dekat dengan yang di dasar galian yang di sini. Ya, untuk pengikatnya. Oke. Nah, nanti lihat latihan soal yang Ibu kasih ya. Nanti Ibu upload di e-learning. Jadi minggu depan, jadi kalau ada yang mau ditanya nanti tinggal ditanya. Jadi ada beberapa metode nanti tipenya ya untuk kalau di angker itu bagaimana. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, stop share. Ibu mau screenshot absennya, Nak. Tolong videonya